Studi Perbankan Syariah dengan NIM 2514110035. Teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh mikir sejak kapan Islam ngomongin tentang pajak, zakat, dan keadilan ekonomi? Nah, ternyata tuh jauh sebelum teori ekonomi modern muncul, ada seorang ulama besar yang sudah mikirin hal ini secara serius. Pemikirannya bahkan masih relevan hingga hari ini. Nah, dari sinilah saya ingin mengajak teman-teman semua mengenal seorang ulama besar yang perannya sangat penting dalam sejarah ekonomi Islam. Beliau bukan raja, bukan pula pejabat tinggi, tetapi pemikirannya menjaga keadilan harta umat. Namanya Abu Ubaid. Abu Ubaid memiliki nama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Hawari Al-Azadi Al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di kota kecil bernama Farah, wilayah Khurasan yang sekarang berada di sekitar Afghanistan. Beliau berasal dari keluarga bangsawan, namun sejak muda rela menempuh perjalanan panjang demi menuntut ilmu. Beliau berkelana dari Kufah, Basrah, hingga Baghdad demi mempelajari Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, hingga bahasa Arab. Ilmunya tidak hanya tersimpan di kitabnya, tetapi beliau membawa langsung ke tengah kehidupan masyarakat. Nah, di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Ubaid dipercaya menjadi hakim di kota Tarsus. Nah, disinilah ceritanya semakin menarik teman-teman. Beliau melihat secara langsung kondisi rakyat, petani ditekan pajaknya, tanah dikuasai orang-orang tertentu, dan rakyat kecil seringkali tidak bisa bersuara. Dari situlah Abu Ubaid sadar keadilan itu bukan cuma soal hukum di pengadilan, tetapi juga soal ekonomi. Dari kegelisahan itulah lahir karya besarnya, yaitu kitab Al-Amwal, sebuah kitab yang membahas zakat, pajak, tanah, dan pengelolaan uang negara. Di dalamnya, Abu Ubaid menegaskan satu prinsip utama, harta negara bukan milik pengusaha, melainkan amanah untuk seluruh rakyat. Nah, menurut beliau, pajak tidak boleh menindas. Jika rakyat kesulitan, pajak harus diringankan. Negara yang kuat bukan yang menarik pajak besar-besaran, tetapi rakyat yang hidup sejahtera. Tanah juga tidak boleh ditelantarkan, tanah harus dihidupkan dan dimanfaatkan. Sumber daya seperti air, padang rumput tidak boleh dimonopoli, karena itu adalah hak bersama hak kita ya teman-teman. Nah, tentang zakat, Abu Ubaid menegaskan zakat bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi sarana menyelamatkan manusia dari kemiskinan. Dan tentang uang, dia berkata, emas dan perak diciptakan untuk beredar, bukan ditimbun. Dengan prinsip-prinsip inilah, beliau menutup perjalanan panjang pemikirannya. Ia wafat pada tahun 224 Hijriah, namun pemikirannya tetap hidup hingga hari ini. Dari Abu Ubaid, kita belajar bahwa ekonomi bukan sekedar angka, tetapi tentang keadilan, amanah, dan keberpihakan pada manusia. Jika hari ini kita masih berbicara tentang pajak, zakat, dan kesejahteraan, maka Abu Ubaid telah memikirkannya sejak berabad-abad lalu. Mari kita jadikan pemikiran Abu Ubaid bukan hanya sekedar sejarah, tetapi sebagai pedoman untuk membangun ekonomi yang adil dan beradab. Nah teman-teman, di sini aku ada pantun buat kita semua. Pergi ke pasar beli kurma,